Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah, memuji dan senantiasa memuji Allah atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dipertemukan kembali dalam suasana yang senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap komitmen dan konsisten berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu pembahasan terkait warisan dalam Islam, dalam perspektif hukum Islam. Bagaimana pembagian warisan dalam pandangan atau tinjauan hukum Islam. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala atau syariat Islam ini tidak hanya mengatur kehidupan manusia yang masih hidup saja, bahkan yang sudah mati pun diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam pembahasan warisan. Warisan itu berkaitan tentang harta seseorang yang sudah meninggal dunia, dikemanakan ini harta. Siapakah yang berhak mendapatkan ini harta? Begitu sempurnanya Islam, ya, sehingga hal-hal yang begini pun diatur agar tidak terjadi perselisihan di antara orang-orang yang merasa berhak mendapatkan harta warisan tersebut. Begitu juga tentang masalah pembagian warisan ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian yang begitu besar. Sampai-sampai Allah memberikan perincian pembagian warisan secara rinci di dalam Al-Qur'an. Ya, khususnya pada surah An-Nisa ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-15 ya. Ayat 7 An-Nisa sampai ayat 15 itu berbicara tentang warisan. Ya. Adapun pembagian secara detail itu siapa yang mendapatkan sekian itu tepatnya pada ayat ke-11 dan 12. Begitu juga pada surah An-Nisa yang terakhir ayat ke-176. Ya, An-Nisa ayat yang terakhir 176 juga berbicara tentang pembagian warisan yang disebutkan secara rinci atau secara jelas. Ya, pembagian warisan juga dijelaskan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang ayat warisan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara nas, ya, secara jelas, gamblang, ya, tentang itu ada 3 khususnya di 3 ayat yang Allah jelaskan perincian pembagiannya, yaitu yang pertama, ya, ayat yang pertama adalah yaitu dalam surah An-Nisa ayat 11. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan warisan bagi orang tua si mayit, bapak dan ibu si mayit. Begitu juga warisan bagi anak-anak si mayit. Silakan buka surah An-Nisa ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Fa in kunna nisaa'an fawqa ithnatayn falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falaha an-nisf.
Ya, kemudian dilanjutkan lagi ya dari potongan ayat tersebut, wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu waladun falakum fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi as-sulus فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Ya, silahkan jamaah sekalian kaum muslimin dan muslimat buka surah ini, surah An-Nisa ayat 11. Di situ Allah secara terperinci menjelaskan tentang bagian-bagian warisan kepada bapak, ibu, kepada anak ya. Jika kondisi begini maka dia mendapatkan bagian warisan begini dan begini. Silakan kita buka surah tersebut. Adapun ayat yang kedua yaitu tentang pembagian warisan bagi suami istri. Ya, bagi suami istri dan saudara-saudara seibu atau anaknya ibu atau saudara seibu. Ini disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 12. Silahkan buka surah An-Nisa ayat 12, pembagian warisan suami istri dan saudara seibu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna waladun, fa in kana lahunna waladun falakum ar-rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyyati yusina biha aw dayn." ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. Ya, kemudian lanjutan ini ayat setelahnya atau potongan dari ayat tadi ini tentang warisan bagi saudara-saudara atau bagi saudara-saudari seibu. Ya, wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus fa in kanu akthara min dhalika fahum syuraka'u fi ats-thuluth min ba'di wasiyyati yusa biha aw daynin ghayra mudar wasiyatan min Allah wallahu alimun halim. Surah An-Nisa ayat 12. Kemudian ayat yang ketiga tentang pembagian warisan ya, yaitu pada surah An-Nisa surah An-Nisa pada ayat yang terakhir, ayat yang ke-176. Ini berbicara tentang pembagian warisan bagi saudara-saudara kandung atau saudara sebapak. Saudara sekandung atau saudara sebapak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha in lam yakul laha walad." فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. Ya, silakan yang ingin mengetahui artinya, terjemahannya, silakan buka surah An-Nisa ayat 176. Adapun dalil-dalil dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah hadis yang berbunyi ya, alhiqul fara'idha bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakar. Maka berikanlah harta warisan kepada ahlinya, kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya,
maka apa yang tersisa dari harta warisan itu, maka yang mendapatkan adalah kaum laki-laki yang lebih dekat derajatnya atau posisinya kepada si mayit. Ya, jadi ini hadis yang menjelaskan kepada kita tentang pembagian harta warisan. Masih ada lagi hadis-hadis yang lainnya jemaah sekalian. Intinya Islam sangat luar biasa, sangat sempurna karena berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan hak kepada Nabi untuk menjelaskan Islam tersebut kepada umat manusia. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya Islam itu adalah agama yang menjunjung tinggi kemanusiaan. Artinya tidak ada diskriminasi dalam Islam. Ya. Perlu kita ketahui bahwasanya di zaman jahiliyah sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, bahwasanya orang-orang jahiliyah khususnya di Mekah dan sekitarnya itu ya banyak melakukan diskriminasi terhadap manusia. Sebagai contoh misalnya, wanita itu tidak mendapatkan harta warisan. Ketika bapaknya meninggal, maka wanita tidak mendapatkan warisan. Ya, tidak mendapatkan warisan. Yang mendapatkan warisan hanya laki-laki yang sudah dewasa. Laki-laki dan sudah dewasa, adapun laki-laki yang belum dewasa juga tidak mendapatkan warisan. Bukankah ini satu diskriminasi ya terhadap kaum wanita dan terhadap kaum anak-anak, anak kecil? Ketika Islam datang, ketika Nabi Muhammad SAW diutus ke kota Mekah, maka beliau pun melakukan perubahan tentu dengan berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan diskriminasi yang terjadi pada kaum wanita dan anak-anak. Itu apa? Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan warisan kepada wanita. Ya. Silakan tadi buka tadi surah An-Nisa tadi ya, ayat yang ke-11 dan 12. Begitu juga ayat yang ke-7 dari surah An-Nisa disebutkan bahwasanya perempuan dan laki-laki tetap mendapatkan warisan. Ya. Coba kita buka surat An-Nisa ayat ke-7. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل أو كثر نصيبا مفروضا. Silakan buka ya terjemahannya pada surah An-Nisa ayat 7. Jadi laki-laki itu ya mendapatkan bagian warisan ketika orang tuanya meninggal atau kerabatnya meninggal, dia mendapatkan. Begitu juga walin nisa nasibun. Begitu juga wanita mendapatkan juga bagian warisan ketika orang tuanya meninggal atau kerabatnya yang meninggal. Ya, jadi Islam subhanallah jamaah sekalian ya sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, termasuk menjunjung tinggi nilai wanita. Ya. Shadaqallahul azim. Ya, maha benar Allah ya atas segala firman-firman-Nya. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin, kita pun membenarkan ya, menyaksikan akan kebenaran syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian yang perlu kita pahami bersama ya tentang bagaimana Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, yang tidak melakukan diskriminasi terhadap manusia. Ya, jadi Islam ya sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha qad a'ta kulla dzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwaris. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan ya haknya kepada setiap yang memiliki hak. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan bagian warisan kepada yang berhak mendapatkan warisan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah An-Nisa yang saya sebutkan tadi.
fala wasiyata liwaris, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Artinya ahli waris yang sudah mendapatkan bagian harta warisan tidak lagi mendapatkan wasiat. Ya, seandainya si mayit ini memberikan wasiat, maka dia tidak memberikan wasiat kepada ahli waris karena ahli warisnya sudah mendapatkan harta warisan. Jadi wasiat ini diberikan kepada keluarga-keluarga yang tidak mendapatkan, yang bukan bagian dari ahli waris, atau memberikan kepada orang lain yang bukan dari ahli waris. Ya. Kecuali, ya meskipun ada juga pengecualian, kecuali kalau ahli waris itu menyetujui pembagian wasiat pemberian wasiat itu kepada ahli waris. Yang lainnya jika disetujui oleh semua ahli waris maka itu diperbolehkan. Tapi hukum asalnya adalah tidak diberikan wasiat kepada ahli waris karena sudah mendapatkan harta warisan. Ya, perlu yang kita ketahui di sini, kenapa adanya perlunya pembagian harta warisan ya bagi yang berhak mendapatkan warisan atau kepada ahli waris. Ya karena ya Islam ya menginginkan orang-orang yang ditinggalkan oleh si mayit itu jangan sampai menjadi beban bagi orang lain. Artinya menjadi tanggungan atas orang lain, dari orang lain. Oleh karena itu harta warisan itu dibagi agar khususnya orang-orang yang lemah, anak-anak yang lemah, anak-anak kecil, kemudian begitu juga wanita-wanita, ya dengan adanya harta warisan itu maka dia akan terbantukan, ya akan bisa memenuhi kebutuhannya. Sehingga perlunya ada pembagian harta warisan yang sesuai dengan tuntunan Islam. Ya. Ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan adanya aturan pembagian warisan ini adalah untuk memperkuat ya hubungan kekerabatan. Ya, untuk memperkuat hubungan kekerabatan. Ya. Itulah Islam. Ya, dengan adanya warisan ini maka untuk memperkuat hubungan kekerabatan. Karena ya dengan adanya kekerabatan itulah sehingga ya dengan kuatnya kekerabatan itulah sehingga seorang itu akan mendapatkan satu ya keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, satu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Bahwasanya kerabat itu sebagian mereka ya lebih didahulukan terhadap sebagian yang lainnya sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Artinya di sini tetap ada hubungan kekerabatan. Ada hubungan kekerabatan meskipun dalam pembagian warisan itu tetap ada pembagian khusus yang mana didahulukan, mana yang mendapatkan sekian, mana yang tidak didahulukan. Intinya adalah untuk mengikat kekerabatan baik sesama ahli waris ataupun antara yang si mayit yang meninggal ataupun yang sebagai ahli waris. Ya, diperkuatkan dengan adanya pembagian warisan tersebut. Kemudian yang berikutnya, Islam sangat menghargai kepemilikan pribadi. Ya, Islam menghargai kepemilikan pribadi. Oleh karena itu harta waris itu adalah kepemilikan pribadi dan diberikan kepada kerabatnya. Ya. Jadi harta yang ditinggal oleh si mayit itu tidak boleh diambil oleh negara. Tidak boleh diambil oleh orang lain. Karena dia milik pribadinya dan dia berhak memberikan kepada keluarganya atau orang-orang yang ditinggalkannya. Oleh karena itu dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam hadis yang sahih, "Man taraka malan fali warasatihi." Barang siapa meninggalkan harta,
maka hartanya itu adalah untuk ahli warisnya, untuk kerabatnya. Ya. Jadi sekali lagi Islam tidak, atau Islam menghargai ya kepemilikan pribadi, ya kepemilikan harta pribadi. Sehingga harta yang ditinggalkan itu adalah milik keturunannya, kerabatnya yang berhak mendapatkan harta. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian timbul pertanyaan, ya dalam pembagian warisan maka laki-laki mendapatkan 2 bagian dibandingkan perempuan hanya 1 bagian. Apakah ini kita bisa katakan sebagai diskriminasi? Tidak. Ini bukan diskriminasi. Ya, wajar kalau laki-laki mendapatkan bagian lebih daripada wanita karena laki-laki itu memiliki tanggung jawab. Dia sebagai kepala keluarga, dia yang menjaga kaum wanita, dia yang mencari nafkah, dia yang bertanggung jawab terhadap keluarganya, kepada istri dan anak-anaknya. Oleh karena itu wajarlah kalau anak laki-laki itu ya mendapatkan bagian lebih banyak daripada 2:1. Ya. Beda dengan aturan jahiliyah. Adapun aturan jahiliyah sebelum Islam datang itu perempuan tidak mendapatkan sama sekali. Inilah yang baru dikatakan sebagai diskriminasi. Ya, bahkan anak kecil pun tidak mendapatkan. Dalam Islam, anak kecil pun mendapatkan. Bahkan yang masih dalam perut ibunya itu pun juga mendapatkan. Bayangkan. Dalam perut belum lahir, dalam perut pun mendapatkan. Seandainya orang tuanya meninggal, maka yang dalam perut itu pun atau angkat bapaknya meninggal, maka bayi yang masih dalam perut itu, yang masih dalam perut ibu itu mendapatkan warisan. Ya. Jadi itulah keindahan Islam, itulah ya kesempurnaan Islam. Adapun laki-laki mendapatkan 2 bagian, perempuan cuma 1, ya karena itu tadi, karena tentu laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih, dia yang mencari nafkah dan seterusnya, dan dia punya banyak tanggungan, maka wajarlah kalau laki-laki mendapatkan lebih banyak bagiannya dibandingkan wanita itu 2:1. Hal ini juga disebutkan dalam Al-Quran, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim." Laki-laki itulah pemimpin, penjaga bagi wanita. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kelebihan ya sebagian mereka atas sebagian yang lainnya, dan karena mereka yang menginfakkan hartanya, memberikan nafkah kepada keluarganya dan seterusnya, oleh karena itu dia wajarlah menjadi sebagai pemimpin ya bagi wanita. Ini yang perlu kita ketahui. Ya, sekali lagi tidak ada diskriminasi dalam Islam, termasuk dalam pembagian warisan. Meskipun laki-laki mendapatkan lebih banyak daripada perempuan, 2:1, tetapi ini bukanlah diskriminasi, tapi hanyalah melihat karena tanggung jawab laki-laki itu lebih besar dari tanggung jawab wanita, karena dia sebagai kepala keluarga dan dia yang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada keluarganya, maka wajarlah kalau dia mendapatkan bagian 2 kali lipat daripada bagian wanita. Sekali lagi, ini adalah ketentuan Allah, aturan Allah. Oleh karena itu janganlah kita sampai berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan sambung lagi pembahasan kita terkait masalah pembagian warisan ini di lain-lain kesempatan. Demikianlah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang benar datangnya dari Allah saja, yang salah dari saya, kekurangan ilmu saya dan godaan syaitan yang terkutuk. Saya tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.